Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali untuk membahas soal-soal persiapan PH2 IPS. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku kelas 5? Mudah-mudahan semua sehat dan tetap bersemangat. Amin. Nah, sebelum mulai pembahasan tablik kita kali ini, kita baca dulu basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk persiapan PH2 IPS ini, kita di materi buku paket kalian ada di bab 2 ya. Di bab 2 judulnya tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan dari interaksi manusia dengan lingkungan alam dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Terakhir, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi nak, yang kita bahas hanya 3 bidang ya, bidang sosial, bidang budaya, dan ekonomi saja. Ya, tidak bidang yang lain. Kita coba lihat pada ringkasan materinya. Nah, kalian bisa lihat di buku tablik atau bisa juga di buku paket kalian ya di bab 2-nya. Yang pertama untuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ini berarti dengan lingkungan alam. Ya, kata kuncinya lingkungan alam. Berarti berhubungan dengan alam juga ya. Adalah hubungan timbal balik. Interaksi berarti timbal balik ya antara manusia dengan lingkungan alam. Nah, itu dia. Kalau alam berarti dengan lingkungan alam interaksi kita. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, kalau kata sosial ini berarti hubungannya dengan manusia. Ya, kalau tadi alam berarti kita dengan manusia kalau kata sosial. Nah, ini ada 3 hubungannya. Oke, pertama hubungan antar individu dengan individu. Nah, antar individu maksudnya nih. Antar individu artinya satu orang dengan satu orang. Berarti disebut hubungan antar individu. Yang kedua, hubungan antar individu dengan kelompok. Berarti satu orang dengan kelompok. Dengan orang banyak ya, kelompok itu. Yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Berarti orang banyak dengan orang banyak gitu ya. Grup dengan grup gitu ya. Oke, kita lanjut pada syaratnya. Apa syarat terjadinya interaksi tersebut? Pertama, adanya hubungan antara orang yang melakukan interaksi. Adanya hubungan. Yang kedua, adanya komunikasi timbal balik. Dan interaksi sosial ini dilakukan minimal 2 orang. Ya, 2 orang boleh lebih. Sekarang, apa pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya? Pengaruhnya apa? Nah, ada 3 bidang yang kita bahas kali ini. Bidang sosial. Bidang sosial. Kalau sosial ini kamu ingat aja. Ada kata S-nya, berarti S lagi, suku bangsa. Ini berhubungan dengan suku bangsa. Yang kedua bidang budaya. Kalau budaya ini berarti semuanya keragaman seperti bahasa daerah, tarian, lagu, pakaian adat, senjata, rumah adat. Ini kalian sudah pernah belajar di kelas 4 ya. Keragaman budaya di Indonesia. Ketiga di bidang ekonomi. Kalau bidang ekonomi berarti berhubungan dengan bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup ya dengan mata pencarian. Nah, itu kata-kata kuncinya tuh, seperti itu. Sekarang kita mulai masuk pada pembahasan soalnya. Yuk kita lihat nomor 1. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Interaksi manusia dengan alam bersifat timbal balik. Maksud dari timbal balik adalah, maksudnya adalah A, tidak mempengaruhi, salah. B, lingkungan alam mempengaruhi. Iya, timbal balik maksudnya ini mempengaruhi kehidupan kita. Jadi alam bisa mempengaruhi kehidupan manusia, ataupun manusia bisa mempengaruhi alam. Seperti itu maksudnya timbal balik. Oke, berarti kita lanjut ke nomor 2. Salah satu contoh lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Jadi alam ya, alam yang mempengaruhi. Berarti manusia tidak melakukan apapun pada alam. Maksudnya tidak melakukan perombakan gitu ya pada alam. Kita lihat yang manusia yang dipengaruhi oleh alam. Berarti yang B, manusia menyesuaikan mata pencarian dengan alam sekitarnya. Kalau yang A, ini kan masyarakat membuka lahan, lalu yang C meratakan bukit, lalu yang D mengubah. Ini kan ada perlakuan manusia melakukan sesuatu pada alam, ya. Oke, berarti jawabannya nomor 2 itu adalah B.
Oke, lanjut. Sekarang nomor 3. Untuk melakukan interaksi sosial minimal diperlukan, nah ini sudah kita bahas di depan ya, di atas, 2 orang. Nomor 4, syarat terjadinya interaksi sosial. Tadi juga sudah kita bahas. Harus ada adanya komunikasi. Ya, kita lanjut pada nomor 5. Contoh interaksi sosial yang akan membawa pada persatuan. Oh ya, interaksi sosial itu bisa juga membawa pada persatuan atau pada perpecahan ya. Nah, untuk kali ini nomor 5 pada persatuan. Persatuan tentu saja kita tolong-menolong. Kita jadi bersatu ya. Nomor 6, kita buka lagi. Maksud dari manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia ini kan sebagai makhluk bermasyarakat ya. Sosial, manusia yang tidak bisa hidup sendiri ya. C, membutuhkan orang lain. Baju kita ya, itu kita butuh orang lain untuk buat baju kita ya. Untuk memangkas rambut kita aja, memotong rambut kita butuh orang lain. 7, pengaruh interaksi masyarakat dengan alam dalam bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi nih, tadi kita udah kata kuncinya di atas. Adalah keragaman. C, mata pencarian. Ya, ini bagaimana manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup. Maka dia harus memiliki mata pencarian. 8. Interaksi yang dilakukan oleh satu orang. Nah, satu orang dengan orang lainnya. Berarti satu orang dengan satu orang ya. Berarti interaksi antar individu. A. 9. Sikap yang sebaiknya ditunjukkan terhadap keragaman suku bangsa yang ada di lingkungan masyarakat adalah sikapnya kita harus D. Menyapa tetangga walaupun berbeda suku bangsa saat bertemu di jalan. Kita lanjut nomor 10. Di bawah ini yang merupakan manfaat interaksi sosial dari kegiatan gotong royong. Gotong royong ya, bekerja sama kan ini. Berarti kita meningkatkan kerukunan dalam masyarakat. B. 11. Persebaran suku bangsa di wilayah Indonesia merupakan pengaruh interaksi manusia dan alam dalam bidang suku. Ingat, suku bangsa. Suku tadi S lagi berarti sosial. A. Sikap 12, sikap kita harus lakukan terhadap keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita harus apa? B. Saling menghormati. 13. Keanekaragaman pakaian adat nih. Pakaian adat. Ada senjata tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya merupakan pengaruh manusia dalam bidang budaya. Untuk politik kita tidak belajar itu ya, tidak belajar tentang politik. 14. Pengaruh interaksi masyarakat dengan lingkungan alam dalam bidang ekonomi adalah adanya ekonomi. Ekonomi berarti berhubungan dengan mata pencarian. Oke, lanjut. Contoh pengaruh interaksi lingkungan alam dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, lihat, ekonomi berarti mata pencarian ya, berarti B. Masyarakat dataran tinggi banyak memiliki mata pencarian. Kalau munculnya berbagai senjata tradisional, senjata itu kan berarti kan bagian dari budaya ya, bidang budaya. Beraneka ragam lagu, ini juga budaya nih sama nih. Kemudian kalau muncul berbagai suku, nah suku berarti sosial. Nomor 16, manfaat interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Nah, ekonomi ini berarti apa? Tentang kebutuhan masyarakat terpenuhi ya melalui dia memiliki mata pencarian ya agar kebutuhan terpenuhi. 17. Perlombaan bola voli antar kelas merupakan contoh interaksi antar kelas, berarti kelompok dengan kelompok gitu kan? Kelompok dengan kelompok. Nah, kalau antar individu yang A ini berarti satu orang dengan satu orang. Nah, misalnya Bu Yeni ngobrol dengan Bu Puji. Kalau yang B ini antar individu antar kelompok, mungkin individu dengan kelompok ya. Individu dengan kelompok ini maksudnya satu orang dengan kelompok, misalnya seorang guru dengan siswa di kelas seperti itu. Oke, lanjut nomor 18. Berarti nomor 17 tadi jawabannya C ya. 18. Salah satu contoh interaksi individu dengan kelompok. Oke, individu dengan kelompok. Berarti kalau Bu Aminah berbicara dengan Bu Hadijah ini adalah interaksi antar individu yang A ya. Kalau B seorang guru yang mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Nah, ini dia nih. Individunya adalah gurunya, kelompoknya adalah siswa kelas 5A. Yang C-nya tim sepak bola
Indonesia berinteraksi dengan tim sepak bola. Ini interaksi antara kelompok dengan kelompok. Kalau yang D, seorang ayah yang sedang menasihati seorang anaknya, berarti antar individu, ya, satu orang ayah dengan satu orang anaknya. Berarti 18 jawabannya B. 19. Salah satu pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya. Nah, budaya ini berarti banyak nih keragamannya ya. Ya, adalah munculnya tari tradisional Saman. Nah, ini di MP nih, pernah nih. Yang berasal dari Saman itu dari Aceh. D. 20. Salah satu pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya adalah munculnya lagu tradisional. Kicir-kicir, ini lagunya. Ya, lagunya ya. Yang berasal dari kicir-kicir, dari DKI Jakarta. Oke, 21. Senjata tradisional Aceh. Nah, ini dipakai oleh Tengku Umar nih. Bernama rencong. C. Oke, kita lanjut pada nomor 22. Cara menghormati keberagaman budaya daerah antara lain, caranya adalah kita C. Mengoleksi dan merawat kain atau pakaian tradisional dari daerah lain. Kita menyukai ya pakaian dari daerah lain. 23. Susan dan Rita berdiskusi di kelas untuk menjawab lembar kerja kelompok yang diberikan Bu Guru. Hal ini adalah contoh interaksi manusia di lingkungan. Kalau lingkungan itu ada 3, nah, lingkungan rumah atau keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di sini berdiskusi kerja kelompok ada Bu Guru, berarti lingkungan sekolah. 24. Agar lingkungan alam tidak rusak oleh aktivitas manusia, maka yang harus dilakukan adalah tentu saja kita melakukan tebang pilih tanaman dan penanaman kembali di hutan atau reboisasi. Kalau pukat harimau ini, nah, ini kayak jaring yang besar ya, ini bisa merusak merusak lingkungan, dan ini bisa karena saking kecilnya, jadi kecil lubangnya itu, jaringnya tuh kecil, bisa menangkap ikan-ikan yang kecil. Jadi ikan kecil tuh bisa mati ya. Nah, ini tidak boleh, ini sudah dilarang. Memakai bom juga dilarang, membuang limbah juga tidak boleh. Berarti 24 itu B. 25. Pada umumnya kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Perkotaan ini kan banyak ya wilayahnya biasanya jasa, biasanya di bidang jasa. B, di bidang jasa. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah pilihan ganda sudah selesai. Nah, untuk yang esainya silahkan kalian lanjutkan kembali untuk pembahasan buku tabliknya ya, persiapan IPS PH2. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.